Selamat malam Om Mania. Kita jumpa lagi di Midnight Live. Kita masih dalam suasana berduka karena saudara-saudara kita di Sumatera masih butuh bantuan untuk bertahan dari bencana. Oh iya, betul. Buat para pejabat semoga cepat tanggap. Betul. Jangan lupa pejabat dengerin kata Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, segeralah tobat. Iya, Caimin. Biar negeri ini segera sehat. Iya. Jadi langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal korupsi lagi. Korupsi lagi. Kasus korupsi kali ini kalau dibandingkan sama kasus yang masuk klasemen Liga Korupsi Indonesia, jumlah kerugiannya mungkin kecil tapi kasusnya bikin greget. Saking gregetnya bikin sebel. Cubit nih. Jadi ada dana hibah yang harusnya dipakai buat pembinaan dan pengembangan atlet-atlet difabel biar semakin semangat membanggakan nama daerah. Lah duitnya malah dipakai buat modal nyalon jadi anggota dewan. Aduh, parah. Sama buat bayar DP kendaraan. Bayangin tuh, nyalek modal korupsi. Pas kampanye teriaknya saya berjuang untuk rakyat. Padahal modalnya hasil ngembat duit rakyat. Ngeri. Yang makin kocak, duit korupsi buat bayar DP mobil. Bisa-bisanya. Padahal biasanya koruptor beli tanah, beli barang mewah, beli mobil cash. Lah ini kredit. Ngirit. Udah etikanya miskin, mentalnya juga Miss Queen. Kesenjangan koruptor. Iya. Kasus korupsi ini juga bikin masyarakat ingat dan curiga. Jangan-jangan nyambung sama kisruh lama yang sempat bikin rame di pertengahan tahun ini. Apa tuh? Dari atlet yang tiba-tiba tercoret, pembayaran honor ngaret, sampai isu sejumlah atlet diusir dari mes yang bikin ramai warganet. Aduh. Ya wajar aja curiga, ibarat nonton series, season 1 endingnya masih gantung pas lagi banyak cekcok. Benar. Lah pas November rilis season baru, ada pengurus korup yang dicokok. Nyambung jadinya. Gimana? Cocok? Ini kocak. Jadi begini ceritanya begini. Polisi baru-baru ini membongkar kasus korupsi dana hibah buat atlet difabel di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Emang dasar manusia jahat, duit buat membina atlet yang fisiknya cacat aja masih diembat. Aduh, parah. Iblis langsung insecure ini. Iya, minder. Kalah sesat. Iya. Lucifer minder tuh. Cium tangan. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa bilang dari penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Bekasi, total kerugian negara akibat korupsi ini senilai 7,1 miliar rupiah. 7,1 miliar kalau buat benerin jalan, dijamin pejabatnya bingung mau janji kampanye apa lagi gue. Iya. Jalan udah mulus, Iya. hilang fulus. Balik lagi ke kasus korupsi dana hibah, Kombes Pol Mustafa menyebut bahwa polisi telah menetapkan 2 tersangka, yakni Ketua National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Bekasi, inisialnya KD, dan Bendahara NPCI Kabupaten Bekasi, inisialnya NY. Kombes Pol Mustafa menjelaskan NPCI Kabupaten Bekasi mendapatkan hibah berbentuk uang dari pemerintah daerah totalnya 12 miliar rupiah. Dari total 12 miliar rupiah, 9 miliar rupiah diberikan pada Februari 2024 dan 3 miliar rupiah pada November 2024. Dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan dana hibah tersebut.
Kombes Pol Mustafa bilang tersangka KD menggunakan uang tersebut untuk kampanye calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 sebesar 2 miliar rupiah. Woi, buat nyalek ngeri. Untung nggak lolos. Iya. Modalnya nyalek aja dari hasil nyolong. Iya. Apalagi kalau terpilih. Anggaran daerah bisa kosong. Bisa benar. Tapi korupsinya nggak sia-sia. Meski nggak dapat kursi anggota dewan, dia pasti dapat kursi di pengadilan. Iya lagi. Korupsi berharap dipanggil yang terhormat. Ujung-ujungnya dapat julukan yang terdakwa. Sementara itu tersangka NY diduga menerima uang korupsi dari dana hibah sebesar 1,79 miliar rupiah, 319,4 juta rupiah sudah terpakai untuk bayar uang muka alias DP dan bayar cicilan 2 unit mobil Innova Zenix. Wih, buat nyicil. Dalam pembelian mobil, NY memakai identitas keponakan dan kakak iparnya. Sementara itu sisa uang belum bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Padahal 1,79 miliar cukup buat beli 2 mobil Innova Zenix cash. Iya, bisa benar. Masih sisa lagi. Betul. Tapi mungkin dia alirannya koruptor low budget. Iya, jarang-jarang. Mirip kayak penonton. Mau ada uang tetap aja hobinya ngutang. Dan yang bikin makin kocak, yang terpakai buat DP sama angsuran totalnya cuma 300-an juta. Wow, masih menang banyak. Kan ketahuan kalau ngambil DP ringan. Iya, benar. Udah jahat pelit lagi. Akhirnya mobilnya diem, cicilannya jalan, orangnya naik mobil tahanan. Dan untuk menutupi uang yang sudah dipakai, keduanya membuat berbagai kegiatan fiktif. Di antaranya kegiatan seleksi, perjalanan dinas, belanja alat-alat cabang olahraga, dan belanja modal perlengkapan kesekretariatan yang dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban. Ini komite olahraga apa komite sulap? Iya. Yang nggak ada dibuat ada, yang ada dibuat nggak ada. Aja-aja ada. Ada aja ya. Iya. Nggak kotanya, nggak duit oknum pejabatnya, sama-sama panas. Benar. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti seperti 2 bendel SK Bupati Bekasi, sejumlah mutasi rekening bank, dan uang tunai 400 juta rupiah. Atas perbuatannya kedua tersangka saat ini dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 8, dan pasal 9 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Pasalnya panjang berentet. Iya, banyak. Jangan sampai vonis hukumannya pendek. Benar tuh. Hakim baca pasal sampai rahangnya pegel. Benar. Hukumannya bikin sebel. Iya, biasanya gitu biasanya. Terbongkarnya kasus korupsi dana hibah atlet difabel di Bekasi langsung mengingatkan kita soal kisruh yang sempat menerpa NPCI Kabupaten Bekasi. Ibarat hubungan dulu pernah berantem terus adem ayem. Tiba-tiba panas lagi gara-gara mantan nge-share capture chat di IG story. Jadi dijavu saya. Jadi pada pertengahan bulan Juni lalu sejumlah atlet disabilitas binaan NPCI Kabupaten Bekasi sempat mengeluhkan tidak terbitnya surat keputusan atau SK pembinaan 2025 dan keterlambatan pembayaran honor. Misalnya nih lo punya gebetan, lo udah perhatian, udah sayang, udah berjuang. Tapi giliran tanya status gebetan lo cuma jawab gak usah bahas status lah, jalanin aja dulu. Terus lo bilang ya udahlah kita selesai aja. Gebetan lo nyaut, emang pernah mulai? Dikira sayang ternyata cuma isi waktu luang. Bisa aja ban serep. Bahkan yang lebih memprihatinkan, atlet yang gak masuk daftar pembinaan tahun 2025 diduga diusir dari mes hingga videonya viral di media sosial.
Dalam video yang viral itu terlihat beberapa atlet membawa koper dan menunggu kendaraan di area Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur. Miris, salah satu atlet Indah Permatasari bilang awalnya dia masih dipanggil latihan, tapi saat pembagian SK namanya tiba-tiba hilang tanpa penjelasan. Bahkan dia tidak tahu apakah masih tercatat sebagai atlet NPCI Kabupaten Bekasi atau tidak. Padahal Indah adalah atlet cabang atletik yang telah bergabung dengan NPCI Kabupaten Bekasi sejak 2020. Dia juga telah menyumbang 3 medali emas pada ajang Peparda 2022 dan pernah membela Jawa Barat di ajang Peparnas. Wih, atlet bagus dong. Keren. Iya. Tapi dalam daftar pembinaan terbaru namanya nggak lagi tercantum. Bersama beberapa atlet lain, Indah mengaku telah mendatangi pengurus NPCI Jawa Barat untuk meminta kejelasan. Lihat tuh penonton. Iya. Atlet berbakat dan berprestasi aja bisa dicoret dari daftar binaan. Penonton harus bersyukur. Kok gitu? Cuma hahehe. Masih gajian. Ingat harus semangat. Rajin gali bakat. Iya. Jangan rajin gali lobang. Tutup lobangnya bingung ntar. Menanggapi soal isu pengusiran, saat itu pihak NPCI Kabupaten Bekasi membantah adanya pengusiran tersebut. Oh, dibantah. Humas NPCI Kabupaten Bekasi Abdul Rauf bilang bahwa para atlet yang nggak tercantum dalam surat pemanggilan 2025 memang tidak lagi masuk dalam program pembinaan. Abdul Rauf juga menjelaskan dari total 115 atlet disabilitas, hanya 70 atlet yang dipanggil kembali. Sisanya 45 atlet diminta pulang ke rumah masing-masing. Pengurangan saat itu dilakukan karena beberapa cabang olahraga nggak lagi dipertandingkan. Seperti cabang untuk penyandang tunarungu dan tunadaksa. Selain itu faktor kedisiplinan serta kebutuhan regenerasi atlet juga menjadi pertimbangan. Tapi Rauf tidak menutup kemungkinan kalau pada 2026 terdapat penambahan nomor cabang olahraga. Para atlet yang sekarang nggak terpanggil masih berpeluang dipanggil kembali. Miris ya, tapi ya sabar aja, namanya juga hidup. Kayak penonton banyak tantangan. Kalau banyak tentengan, itu aneh-aneh habis belanja sama gadun. Gadun keren untuk Jakarta FM. Selain isu pengusiran, ada juga isu soal pembayaran uang pembinaan atlet NPCI Kabupaten Bekasi yang terlambat. Saat itu sejumlah atlet sempat datang ke kantor NPCI Kabupaten Bekasi dan menanyakan gaji yang sudah 2 bulan belum dibayarkan. Tapi para atlet saat itu hanya diberi 1 bulan gaji. Wah, parah nih. Gaji atlet aja dicicil. Pantas beli mobil pakai duit korupsi masih dikredit. Nyambung. Ini mah emang doyan kredit. Mungkin motonya tanpa utang hidup kurang menantang. Bener juga, bener. Kayak penonton nih, sahabat pinjol. Indah bilang keluhan ini sebenarnya dirasakan oleh banyak atlet. Tapi mereka takut bersuara karena mendapat intimidasi dan ancaman akan dicoret dari daftar. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi NPCI Kabupaten Bekasi Suryanto membenarkan adanya keterlambatan pembayaran uang pembinaan. Tapi ia memastikan hak-hak atlet akan tetap diberikan. Ya, semoga aja segera dilunasi. Atlet bukan mobil yang bisa dibayar pakai DP ringan. Iya. Apalagi tanpa DP. Emangnya promo rumah subsidi? Iya. Suryanto juga bilang uang makan harian sebesar Rp50.000 per atlet juga tetap disalurkan. Dan terkait tentang isu adanya intimidasi dan ancaman, Suryanto meminta agar atlet atau pihak terkait dapat menunjukkan bukti. Dan jika terbukti ada pengurus yang melakukan intimidasi, Suryanto berjanji akan menindak tegas. Janji. Dari kasus ini publik disuguhkan ironi. Meski atlet difabel punya keterbatasan, mereka masih memegang harapan. Iya. Mereka berlatih dengan keras, berjuang dengan ikhlas, demi nama daerah harum di pentas. Betul.
Di sisi lain, pengurus yang punya fisik sempurna justru cacat etika. Parah, benar. Mereka dengan tega ngembat dana hibah dan merampas mimpi atlet yang seharusnya mereka bina. Nah, ngawur tuh. Ingat, pembinaan tidak akan pernah maju jika dana terus dikeruk tanpa malu. Prestasi akan hanya jadi mimpi jika anggaran pembinaan terus dikorupsi. Aduh, jangan dong. Korupsi lagi. Dan jika cacat etika tidak diberantas, maka cacat integritas akan jadi warisan yang paling jelas. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Setelah ini kita punya Monday Light News. Jadi tetaplah di Midnight Live. Seperti biasa, karena hari ini hari Senin, kita punya Monday Light News berikut ini. Berita pertama malam ini kita awali dari informasi bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Di Padang Panjang, Sumatera Barat, tim relawan harus berjuang keras mengevakuasi korban meninggal akibat banjir bandang di Jembatan Kembar Padang Panjang. Petugas terpaksa menggunakan metode Tyrolean Transverse atau penyeberangan tali mengingat kondisi Sungai Batang Anai yang semakin melebar dan arusnya masih sangat deras. Dengan kerjasama tim relawan akhirnya berhasil melarikan jasad korban ke RSUD Padang Panjang. Hingga saat ini sudah 27 korban ditemukan, terdiri dari 15 warga sekitar dan 12 lainnya ketika sedang melintas. Sementara itu, masih banyak warga lainnya yang hilang dan diperkirakan sebanyak 25 orang. Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, personel Airut Polda Sumatera Utara mempercepat penanganan bencana dengan mendistribusikan bantuan melalui jalur udara. Dengan metode airdrop, petugas melemparkan sejumlah logistik ke korban terdampak longsor dan banjir bandang di 3 desa Kabupaten Tapanuli Tengah dan Utara. Sejumlah warga sudah menunggu ketika puluhan paket bantuan sembako dilemparkan petugas dari atas heli. Bantuan melalui udara difokuskan kepada warga yang terdampak dan kini masih terisolasi karena akses jalan yang terputus. Para pengungsi berharap agar bantuan terus digulirkan, mulai dari makanan, pakaian, air mineral, hingga obat-obatan. Dampak banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh terus menimbulkan efek berantai pada harga kebutuhan pokok. Di Pasar Bina Usaha Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, harga cabai rawit melonjak tajam hingga mencapai Rp250.000 per kilogramnya. Lonjakan harga terjadi karena pasokan cabai dari Sumatera Utara terputus total akibat akses jalan yang rusak dan tidak dapat dilalui pasca banjir. Selain itu, pasokan dari petani lokal juga mengalami ketiadaan total setelah tanaman cabai milik warga di sejumlah kecamatan hanyut dan rusak parah diterjang banjir bandang. Akibatnya stok cabai di pasar menipis sehingga pedagang menjual cabai rawit dengan harga tinggi. Hingga saat ini para pedagang dan masyarakat berharap agar akses jalan dapat dipulihkan dan produksi pertanian bisa kembali normal. Dari informasi bencana alam, kita bergeser ke fenomena alam di kawasan pesisir Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Entah apa penyebab jelasnya, ribuan ikan ditemukan mati mendadak dan mengapung di permukaan air. Fenomena ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga memukul perekonomian nelayan setempat yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Marjuki, seorang nelayan Desa Bedono, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut pertama kali diketahui beberapa saat sebelum dirinya melaut. Ia sangat terkejut ketika melihat kondisi air yang dipenuhi bangkai ikan mengapung. Meski hasil laboratorium belum keluar, diduga kematian ikan secara massal ini disebabkan adanya indikasi perubahan kadar air akibat pertemuan air tawar dan air laut yang terhalang infrastruktur. Ikan-ikan tersebut kemungkinan terjebak di pembatas proyek tol laut Semarang-Demak. Hujan deras yang mengguyur beberapa waktu lalu meningkatkan volume air tawar yang kemudian bercampur dengan air laut di area yang terisolasi Tanggul. Di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, guru dan orang tua harus rela berjalan kaki sejauh kurang lebih 1 km hanya untuk memikul smart TV yang diperoleh dari bantuan Presiden Prabowo. Perjuangan mereka terpaksa harus dilakukan karena akses jalan menuju SDN Todang di Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika rusak berat.
Karena tidak ada kendaraan yang bisa melintas, akhirnya Smart TV seberat 56 kg dengan perangkat lainnya 23 kg harus dipikul secara bergantian oleh orang tua dan para guru. Setelah melewati jalan mendaki dan berbatuan selama 3 jam, akhirnya bantuan Smart TV dari Presiden tiba di sekolah dengan aman dan tanpa ada kerusakan. Namun untuk sementara waktu, Smart TV belum bisa dinikmati oleh guru dan para murid karena tidak adanya aliran listrik di SDN Todang. Pihak sekolah terpaksa harus menggunakan genset agar bisa merasakan kecanggihan Smart TV dalam mendukung proses belajar mengajar. Kini masyarakat berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki akses jalan mengingat beberapa warga seringkali kesulitan untuk bisa ke fasilitas pemerintah. Salah satunya puskesmas sehingga ada yang terpaksa melahirkan di jalan. Selain itu, sambungan internet juga sangat penting, khususnya bagi siswa dan siswi yang belajar di SDN Todang, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Tanaman perdana padi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Utara Selatan digelar Korem 044 Garuda Dempo dan diresmikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Teknologi tanam padi dengan drone jadi cara cepat untuk memulai cetak sawah rakyat yang diresmikan Gubernur Herman Deru. Kegiatan yang digelar di Desa Lumpatan 2 Sekayu dihadiri Pangdam 2 Sriwijaya, jajaran Kementan, Forkompinda Musi Banyuasin, dan dinas terkait. Dengan luas lahan 109 hektar, penanaman dilakukan manual menggunakan bibit Inpari 32 yang tahan perendaman dan penyakit dengan masa tanam 120 hari serta potensi hasil 5-6 ton per hektar. Program cetak sawah ini diharapkan bisa menambah sawah baru dan membantu petani mendapat akses irigasi benih unggul, teknologi dan alat pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan. Diketahui di Kabupaten atau Musi Banyuasin ini, tepatnya di Desa Lalan, itu pada kontrak pertama ada 3.000 hektar. Namun karena situasi alam, banyak yang banjir, banyak yang tergenang, jadi kurang lebih 2.750 hektar sudah terbuka, sudah di land clearing. Mudah-mudahan pada awal ataupun minggu kedua di bulan Desember akan melaksanakan tanam lagi. Nah, kita harapkan ini akan berkontribusi untuk penambahan jumlah produksi pangan di Sumatera Selatan. Kita ketahui bahwa Muba ini punya potensi lebih kurang 6.000 hektar secara bertahap dan yang sudah terbuka lebih kurang 2.700. Di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, atraksi puluhan balon udara menghiasi langit Desa Pucangan, Kecamatan Kauman pada Minggu kemarin. Balon-balon tersebut merupakan milik peserta parade balon udara yang digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Tulungagung ke-820. Terdapat 39 peserta yang sengaja datang untuk memeriahkan festival balon udara ini. Mereka tidak hanya berasal dari Tulungagung dan Trenggalek saja, namun banyak juga yang datang dari Wonosobo, Jawa Tengah. Para peserta juga hadir untuk memberikan edukasi mengenai tata cara penerbangan balon udara yang aman, terkontrol, dan tidak mengganggu jalur penerbangan komersil. Sejumlah peserta tampak antusias menghiasi balon udaranya dengan berbagai motif. Ada yang membuat motif alam, hewan, aneka wayang, hingga motif pemandangan. Total terdapat 20 balon yang diterbangkan dalam kegiatan ini. Ukurannya bervariasi, ada yang berukuran jumbo setinggi 10 sampai dengan 15 meter dengan diameter 7 hingga 10 meter. Tingginya animo masyarakat membuat pemerintah Kabupaten Tulungagung berencana menjadikan event ini sebagai kegiatan tahunan. Tujuannya agar bisa menjadi sarana hiburan dan destinasi wisata baru bagi masyarakat. Teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan tak hanya dapat digunakan untuk kepentingan teknologi dan juga pendidikan, teknologi AI juga dapat digunakan untuk dunia medis, di mana teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk membuat diagnosis radiologi medis untuk mengetahui penyakit yang diderita pasien. Hal ini sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Penelitian Atmajaya yang saat ini tengah mengembangkan teknologi AI untuk medis. CEO Atmajaya Health Group mengatakan, hanya dengan melakukan scan wajah dan jari tangan melalui alat, pihak rumah sakit langsung dapat mengetahui jenis penyakit pasien yang dideritanya. Selain menggunakan AI, pihak Atmajaya juga berkolaborasi dengan dokter dan sensei atau pengobatan timur dan tradisional. Dengan kecanggihan AI ini, pihak rumah sakit dapat dengan cepat melakukan tindakan terhadap pasien. Jadi kadang-kadang nih yang
yang sudah ada menyatakan dirinya lebih bagus, habis itu mencegah yang bisa dikatakan yang sama bagusnya untuk masuk. Ya. Tapi menurut saya tugasnya sebagai rumah sakit pendidikan dan pendidik ya untuk membawa nuansa baru buat kesembuhan untuk masyarakat. Indonesia segera memiliki laboratorium terapi sel berstandar Good Manufacturing Practice atau GMP. Laboratorium ini akan menjadi pusat pengembangan teknologi precision medicine termasuk terapi sel punca dan imunoterapi. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat riset sekaligus menghadirkan layanan pengobatan berstandar internasional. Kerjasama dengan Jiron Bio memungkinkan adanya transfer teknologi dari Korea Selatan yang selama ini menjadi rujukan dalam penelitian terapi sel. Pembangunan fasilitas ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menekan angka pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri. Terapi sifat regeneratif dan penyakit gitu loh, kita bisa lakukan gitu. Nah ini yang sangat perlu edukasi masyarakat secara luas mengenai persoalan terapi sel ini ya, baik stem cell maupun sel imun ya bisa digunakan. 4 kerajaan terah Mataram Islam di Pulau Jawa, yakni Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kadipaten Mangkunegara, dan Kadipaten Pakualam memperkenalkan kebudayaan yang berkembang di masing-masing tempat secara bersamaan. Acara ini dikemas dalam helatan Catur Sagatra yang dilaksanakan 2 hari. Dalam acara ini 4 kerajaan menampilkan kesenian tari yang mereka kembangkan disesuaikan dengan tema olah rasa, olahraga, serta olah jiwa. Keraton Kasunanan Surakarta menyajikan tari berjudul Beksan Wiryanaranata yang menceritakan tentang nilai-nilai kepemimpinan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-6. Sementara itu, Keraton Kasultanan Yogyakarta menampilkan pertunjukan gerak berjudul Lampah Jantra yang menggambarkan laku manusia melalui lingkaran kehidupan. Pertunjukan ini merupakan gerakan meditasi karya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kadipaten Mangkunegara menampilkan tarian Bedahya Kumuda Jiwa yang menceritakan tentang pengendalian diri dalam menyelaraskan semesta. Sebagai penutup, Kadipaten Pakualam menampilkan Langen Beksan Pitutur Jati yang menunjukkan ajaran kebaikan berfokus pada keseimbangan batin dan kesehatan spiritual. Acara ini sengaja dilaksanakan untuk mengkolaborasikan, mempertemukan, dan mengenalkan kebudayaan dari 4 kerajaan terah Mataram Islam. Catur Sagatra merupakan frasa yang berarti 4 yang 1, menggambarkan 4 kerajaan yang berawal dari Mataram Islam. Kembali lagi di Midnight Live, pemirsa, korban banjir bandang di PD Jaya Aceh mengungkapkan kesedihannya melihat rumah dan desanya hancur disapu air. Warga bernama Reni berharap pemerintah bertindak tegas terhadap pembalakan liar karena baginya hutan adalah perlindungan terakhir yang mereka miliki. Ia meminta agar fungsi hutan dijaga agar musibah seberat ini tidak lagi terulang dan menyisakan luka mendalam bagi warga. Redi, warga Desa Burawa, Kecamatan Meredu, Kabupaten PD Jaya Aceh, masih mengungsi hingga saat ini. Dirinya menyebut banjir memang kerap terjadi di sekitar rumahnya tiap tahun, namun tidak pernah separah ini. Reni menilai banjir bandang kali ini terjadi karena banyaknya pembalakan hutan secara liar di wilayah Aceh. Pemerintah diminta menjadikan banjir bandang kali ini sebagai pencetus ketegasan pelarangan pembalakan hutan secara liar di Aceh. Reni ingin pemerintah memperhatikan nasib masyarakat kecil yang kini menjadi para pengungsi atas banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh. Apalagi banjir bandang kali ini memakan banyak korban.
Reni merupakan salah satu warga yang secara langsung melihat derasnya arus banjir bandang menerpa pemukiman rumahnya. Saat kejadian, ia bahkan harus melompat dari rumah bersama anaknya untuk menyelamatkan diri. Kami yang warga kecil, tolong jangan tebang-tebangin lagi hutan. Kami yang orang kecil susah sini. Ini kan gara-gara hutan, Kak. Kayu banyak yang dipotong kan. Kami yang rakyat kecil yang kena. Itu aja harapannya, kalau bisa jangan banjir lagi setiap tahun, Kak. Tolong dirapiin PD Jaya ini, perhatiin rakyat kecil. Sama anakku Kak Amit, Kak. Hah? Sama anakku Amit. Yang aku loncat dari umur tuh. Itu Kak. Yang paling seumur hidup aku yang mungkin nggak bisa lupain. Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan akan mengevaluasi penambangan hutan liar usai bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo Subianto disebut sudah memberikan perintah tegas. Menurut Raja Juli, evaluasi yang dilakukan ke sejumlah sektor, salah satunya aturan soal pembalakan hutan. Pemerintah juga akan menetapkan hutan adat yang wajib dikelola oleh masyarakat sekitar. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Keputusan itu diambil agar masyarakat turut membantu menjaga hutan. Hutan adat dipastikan memiliki kapasitas hukum agar bisa dikelola dengan baik. Dari Aceh dan Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kita ke informasi selanjutnya, puluhan truk tertimbun longsor di kilometer 37 Jalan Lintas Sumatera. 1 korban ditemukan meninggal dunia, namun belum diketahui pasti jumlah korban yang hilang. Pemirsa Metro TV, saat ini saya berada di kilometer 37, tepatnya di Desa Pagara Lampung 1, titik longsor terakhir untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Di belakang saya ini bisa kita lihat puluhan truk dan minibus tertimbun longsoran pada saat bencana longsor terjadi hari kemarin. Belum ada upaya untuk mengevakuasi karena memang untuk menuju ke titik ini sangat sulit sekali. Alat berat masih tertahan di kilometer 35. Bencana longsor yang terjadi pada Selasa 25 November lalu menimbun 6 lokasi di Jalan Lintas Sumatera Utara penghubung Tarutung, Sibolga, Tapanuli Tengah. Dari 6 titik, kilometer 37 terdampak paling parah. Bukit setinggi 100 meter di sisi kiri jalan itu menimbun kantor dan rumah kepala desa. Puluhan truk yang beristirahat di lokasi juga tertimbun material longsor. 2 orang dinyatakan hilang dan 1 orang ditemukan meninggal dunia. Namun jumlah korban bisa saja bertambah karena tak diketahui pasti berapa orang yang berada di bawahnya saat itu. Menurut warga sekitar, di lokasi tersebut ada warung kopi yang menjadi tempat para sopir melepas lelah. Dari pantauan tim Metro TV, tim gabungan sudah berhasil mencapai desa yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan mengerahkan 5 alat berat. Diperkirakan butuh 2 hingga 4 hari untuk membuka areal ini. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Tulu Sibua, Metro TV. Baik, pemirsa, kita jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi dengan menghadirkan seorang bintang tamu di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live.
Midnight Live. Mania mana suaranya? Langsung saja kita undang bintang tamu kita hari ini di Midnight Live. Wow, siapa tuh? Ini dia, Sezairi. Apa kabar? Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Sezairi. Wow. Apa kabar? How are you, bro? I'm good, thank you. Thank you so much. Me too, I'm good. Kita coba kamu bahasa Inggris, aku bahasa Indonesia ya? Yes. Kita coba. How are you, bro? Bagus banget, terima kasih. Jadi kamu nih orang Singapura apa orang Indonesia sih? Aku ini orang warga Singapura, berdarah Indonesia. Oke. Ya, jadi kakek sama nenek dari Jawa. Iya. Sejak kapan kamu tinggal di Singapura dan akhirnya memutuskan untuk hidup di sana? Aku lahir di Singapura. Singapura. Orang tuaku juga lahir di Singapura, berarti aku Singaporean generasi kedua. Yes. Iya, tapi kampungnya di sini. Ya. Ya. Pasti senang dong bisa balik ke Indonesia? Senang banget. Senang banget. Ya kayak nggak tahu gimana mau explain ya, tapi tiap sampai di Soekarno-Hatta itu rasanya seperti I'm home gitu rasanya. Iya. Tapi kalau soal influence musik itu kamu dapatnya dari mana? Influence musik? Oke, papa aku dulu dia punya 3 pekerjaan. Satu pekerjaan itu dia penjual hi-fi. Jadi di rumah kita di ruang tamu itu kayak showroom gitu. Dipenuhi dengan vinyl collection dia. Jadi aku lagi kecil dulu pengennya sering pengen dengar musik karena di rumah itu semua musik tiap hari musik aja gitu kan. Jadi aku pun dengan secara nggak direct gitu, aku juga dari kecil suka ambil CD, lihat di dalam booklet tuh siapa yang produce, siapa yang main bass, siapa yang main gitar dalam. Jadi dari situ mulai interest dalam musik. Apa yang akhirnya memutuskan, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan, oke, saya bisa hidup dari musik dan saya akan fokus di dunia musik? Wah, nggak kepikir gitu sih. Apa yang berlaku kayak tiba-tiba semua tiba-tiba aja, tiba-tiba gini, tiba-tiba di Singapore Idol, tiba-tiba gini. Jadi nggak kebayang juga sih gimana akhirnya gimana gitu. Tapi step by step gitu aja sih. Ya nggak pernah kepikir, gue pengen jadi gini. Nggak, gue cuman pengen nyanyi, cuman pengen produce musik itu aja. Iya, enak banget ya. Tiba-tiba terus hidupnya tapi mulus aja gitu. Alhamdulillah gitu, tiba-tiba. Iya. Penonton susah nih masalahnya nih. Mana ada tiba-tiba. Kerja terus, lembur terus. Yang penting hahaha. Tapi Sezairi menjuarai Singapore Idol pada tahun 2009. Wow. Bisa ceritakan seperti apa perjalanan kamu saat itu? Pada waktu itu aku lagi kuliah musik. Tapi aku dapat, I got a letter yang aku dibuang sekolah gitu. I got kicked out of school. Jadi pada saat itu aku kayak, mau apa ya? Udah nggak sekolah, udah nggak ada pekerjaan. Langsung bila aku ambil surat kan letter. Surat itu mau beri kepada mama, di TV ada advertisement Singapore Idol audition gitu. Jadi gue lagi lihat, dibuang sekolah musik. Ada Singapore Idol, iya. Gas aja sih gitu. Jadi ke auditionnya nggak pikir juga bisa lanjut kemana kan. Coba aja sih gitu. Ya. Dan tiba-tiba menang lagi. Tiba-tiba gitu. Gue bangun satu pagi tiba-tiba musisi. Nolah. Kenola. Nolaidela. Iya. Singlish banget itu ya. Iya sih. Oke, nah masih inget gak lagu apa yang kamu bawakan saat itu ketika menjuarai Singapore Idol 2009? Ini lagu favorite gue sih. Jadi I'm quite lucky yang gue bisa nyanyiin di panggung Singapore Indoor Stadium. Pada waktu itu lagu Jamiroquai Virtual Insanity. Wah, boleh sepotong aja. Future made of a virtual insanity, not always seem to be governed by this love we had for useless. Gitu. Wah. Lagu itu yang membawa kamu menjuarai Singapore Idol. Dan setelah itu hidup kamu berubah. Berubah banget sih. Apa setelah yang paling berubah? 4 atau 5 hari setelah Singapore Idol, aku wajib militer. Oh ya? Iya. Jadi wajib militer selama 2 tahun.
Ya gitulah. Oke, Wamil ya, iya. Wamil, Wamil ya, short singkatannya Wamil ya. Wamil. Wamil, wajib militer. Wamil. Di Singapura 2 tahun. 2 tahun. Semua laki-laki yang umurnya atas 18 tahun wajib militer. Iya. Setelah itu, setelah 2 tahun kamu akhirnya mulai fokus untuk membuat album atau seperti apa? Setelah itu, iya lagi fokus musik, lagi fokus berkarya, acara-acara TV gitu. Tapi iyalah lagi berusaha untuk menjadi seorang musisi pada waktu itu. Iya. Kehidupan musik di Singapura tuh seperti apa sih sebenarnya? Kalau dibanding sini beda banget sih. Karena Singapura tuh musisi dan talent kami semua talent ekspor. Jadi kayak contoh musisi-musisi yang terbesar di Cina itu musisi artis Singapura. Yang artis yang berkarya di Malaysia itu semua pun banyak artis Singapura. Jadi artis kami banyak yang merantau, I think quote unquote gitu. Ya, karena Singapura tuh negara yang kecil kan dan population kami cuma 6 juta aja gitu. Jadi iyalah sulit lah karena nggak ada orang. Iya, tapi kan di sana kayaknya nggak ada korupsi ya. Ya, di Singapura kayaknya. Kalau ada pun dikit aja lah. Oh iya ada ya. Iyalah. Oh iya. Gitu. 17 Oktober 2025, tahun ini Sezari mengeluarkan album kelimanya secara independen berjudul The Art of Surrender. Kenapa akhirnya memilih judul album The Art of Surrender? Album ini merupakan album yang pertama yang aku produce. Kan pengennya dari dulu jadi musik producer bukan jadi artis, tapi tiba-tiba kan. Jadi suddenly jadi artis, pengennya jadi produser musik. Tapi iyalah album ini mengambil masa yang mungkin paling lama yang aku ngerjain album. Album kelima? Album kelima dan mengambil masa 1 tahun, lebih dari 1 tahun sih. Wow, 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun mengerjakan album ini, gue pikir, judulnya apa ya? Dan aku realize bahwa tiap lagu dalam album ini merupakan satu penyerahan bagi gue. Like, gue menyerah sesuatu dalam tiap lagu dalam album ini. Jadi album ini menceritakan tentang menyerah diri pada cinta, pada takdir, pada segala-galanya. Jadi dari situ I realize mungkin album ini is my surrender juga sih kepada apa yang takdir aku apa gitu. Oke. Ya karena gue lagi mikirin ini tentang apa, pengennya mau gimana atau resultnya pengen gimana, tapi gue nyerah aja sih. Musiknya yang penting musiknya jujur. Dan yang penting aku yang produce. Jadi aku bisa yang ngerasain semuanya dalam proses ini. Itu yang penting bagi aku sih sebagai seorang artis. That I get to do everything in this album is super memuaskan gitu ya. Oke. Dibanding ketika waktu masih ada di label? Waktu masih ada di label gue, I think like aku butuh lagi banyak pelajaran sih waktu itu. Di tiap ruangan sama produser aku pasti nanya banyak soalan gitu. And I feel like akhirnya sudah tiba waktu yang aku bisa sih. Karena sebelum ini bisa juga tapi mungkin nggak punya kepercayaan diri mungkin. Oke. Tapi aku sudah, maybe umur sudah lanjut kan. Jadi harus percaya kepada diri sendiri kayaknya. Ini proses ini untuk memang khusus buat untuk aku percaya diri sendiri gitu. Ya. Apakah memang sebelumnya kamu pernah mengalami titik terendah dalam hidup? Banyak sih. Banyak sekali. Apa yang paling kamu ingat hingga saat ini? Sebagai seorang musisi titiknya selalu rendah. Oh ya? Sering rendah lah, ya kan? Bukan, it's not easy to be a musician, tapi 2 tahun yang lalu, waktu aku lagi ngerjain album kemarin di Bali sama Petra Sihombing, aku dapat panggilan dari ibu, dia lagi di hospital dan pada waktu itu ibu aku meninggal 2 tahun yang lalu. Dan mungkin obrolan kita yang terakhir, kamu di mana? Lagi ngerjain album gitu. Dan itu obrolan terakhir aku sama ibu aku. Jadi mungkin itu di momen yang aku sadar bahwa life is short sih. Kita yang mengejar kehidupan nih, kita lagi mengejar uang, kita mengejar apa saja yang kita mengejarkan kan. Kita sometimes we forget orang yang terdekat dengan kita gitu. So untuk album yang kelima ini, gue pengen coba
cara nulis lagu seperti biasa, tapi ternyata nggak bisa. Karena melodi-melodi dan memori dalam otak aku ini semua melodi kayak waktu ibu di rumah dulu nyanyi lagu Krisdayanti. Jadi melodi-melodinya semua zaman 90-an, 2000-an, artis-artis zaman 90-an gitu. Karena ibu aku emang dia suka banget nyanyi gitu. She thinks she's Sheila Majid. Dulu arwahnya ya. So dia tiap pagi sinaran, mentari. Jadi dibangunin ibu kayak rumah itu diiringi musik. Ibu sering nyanyi, papa sering main musik di stereo kan. Jadi rumah itu penuh dengan musik. Jadi dalam album ini memang aku usahakan untuk adain semua itu sih dalam album ini. Melodi-melodi yang dinyanyiin ibu, tekstur-tekstur production yang dimainin ayah gitu. Jadi semua digabung dalam proses bercampur album jadi satu ini. dan semua ada di ingatan kamu pastinya ya. Iya sih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.